jeng 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 jeng. Oke, bisa minta dicek dulu dong operator. Bantu dong dicek. Suarni New Madan. Cek coba Pak Bang Son, tes suara Bang Son. Cek, cek, Cek cek. cek. Aduh tidak ada apa Bang Son. Kita cek dulu, kita kembali. Yes, kita kembali berjumpa Tribuners. Hai hai hai. Oke, ini kita tunggu bergabung dulu ya, tunggu rame dulu ya. Itu Ya. dari Wirda Hasibuan, dari Ersaka, Arlov. Selamat bergabung. Dan selamat bergabung semuanya. Lalu dari Bang Roni, Rindi Antika, Matthew, Longtime, Nehi, Nehi. Waduh, Longtime, Nehi, Nehi ya Wak ya. Dari negara mana tuh Bang? Ya. Dari Rindi, Marna, terus Ferry, Calling. Oke teman-teman semuanya yang sudah bergabung, selamat bergabung di live ini. Dan yang sudah bergabung ini mohon bantuannya untuk di-share dulu ya Tribuners ya. Karena tentunya di hari ini kita akan menghadirkan sejumlah informasi mengenai Piala Dunia 2026 pastinya Tribuners. Jadi kita akan menginformasikan seputar Piala Dunia update ya Bang Son ya. Iya. Untuk mereview hasil pertandingan dan juga preview untuk pertandingan yang akan bertanding. Tentunya dalam acara Selebrasi Lokal 2026 with Bang Son. Asik. Bang Son gimana kabarnya Bang Son? Alhamdulillah. Baik ya, udah makan siang tadi ya Bang Son ya? Makin banyak pertandingan, makin banyak begadang. Iya, semakin banyak pertandingan, makin banyak begadang. Tapi selalu sehat ya Bang Son ya? Insyaallah. Oke. Yang sudah bergabung Tribuners bisa di komen-komen dulu dong. Kalian ini dari mana aja sih yang nonton live ini? Apakah ada yang dari Batam atau ada yang dari luar Batam juga nih? Soalnya kemarin kita live itu ada beberapa yang dari luar Batam. Luar Batam ya sampai luar Papua. Kepri. Sampai Papua tuh juga ada loh Tribuners. Apakah di sini? Dari NTT, dari Riau. Terus dari Padang. Banyak banget. Ini teman-teman semuanya ini dari mana bisa di komen-komen dulu ya Tribuners ya. Dari mana aja nih kalian semua. Dan sudah bergabung kita boleh juga di-spill dukungan tim mana. Betul. Tim-tim favorit kalian nih tim mana Tribuners ya. Bisa di-spill dulu ya. Kalau siapa nih? Si Blokir. Oh, Blokir sudah bergabung. Eltin, tim mana Eltin? Kamu ngejagoin tim mana Eltin? Ya Eltin ya, ini memang lagi panas-panasnya ya Bang Son ya. Iya, karena sudah memasuki partai penentu ya di pertandingan ketiga. Betul. Babak penyisihan grup. Ini istilahnya cacing-cacing, naga-naga. Iya, cacing-cacing, naga-naga. Ya. Kalah bisa tersingkir dan bisa maju. Dan bisa lolos ke 32 kalau menang. Itu dari Rizky, salam dari Bulukumba. Wow. Wah, Bulukumba daerah mana ya Bang Son ya? Mana ya? Bulukumba daerah mana ya Rizky? Palembang atau gimana ya? Bukan. Saya dari Samarinda, saya jagokan Belanda dan Portugal. Oh, Bang Mantap. Pras. Langsung 2 ya. Mungkin pegang kanan, pegang kiri kali ya Bang Son ya. Mewakili istri satu kali ya? Iya, mewakili istri kali ya. Kalau suami mewakili mana? Oke, yang sudah bergabung, Sulawesi. Bulukumba. Ya, Bulukumba. Oke. Sulawesi. Oke, teman-teman semuanya ini bisa stay dulu di sini karena kita akan membahas seputar Piala Dunia. Dan jangan lupa juga untuk di-follow akun media sosial dari Tribun Batam. Itu ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Threads. Jadi teman-teman bisa di-follow aja dan dapatkan berita dan video menarik melalui akun media sosial kita ya. Selain itu, Tribuners, jika kalian ingin membaca berita seputar berita-berita yang ada di Kepri dan nasional, bisa akses di mana Bang Son? Ya, silakan akses website kita tribunbatan.id ya. Betul. Iya, website kita ini update dari pagi sampai malam. Jadi jangan sampai ketinggalan berbagai informasi, terutama informasi lokal di Kepulauan Riau ya, Batam dan pulau-pulau lainnya, daerah lain. Betul banget. Oke Tribuners, ini bisa sembari aja kalian komen-komen ya yang mau bertanya tentang seputar Piala Dunia yang baru aja bertanding, bermain. Kalian bisa tanya-tanya, nanti akan dijawab oleh Bang Son. Oke, mungkin itu langsung aja ya Bang. Oh iya, bisa. Kok kaget ya Bang Son ya? Ya, siap. Oke, ini kita langsung mulai aja kali ya Bang Son ya. Kita kasih informasi terkait pertandingan yang sudah berlangsung. Betul, ini pertandingan yang sudah berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026. Ya. Itu dari tim mana duluan yang bertanding Yang Bang pertama Son? bermain itu tim B ya, Vero ya. Dari grup B.
Itu pertandingannya serentak karena ini menentukan lolos dan tidak lolosnya ya. Mhm. Pertandingan itu adalah Swiss melawan Kanada, Kanada. ya kemudian Bosnia melawan Qatar. Oke. Nah, 2 pertandingan ini masing-masing dimenangkan Swiss. Mhm. Swiss menang mengalahkan tuan rumah Kanada, Kanada. sementara Bosnia menang 3-1 lawan Qatar. Iya, Wow, itu ya untuk hasil skornya Swiss iya. Kanada 2-1, Bosnia dan Qatar 3-1 ya, 3-1 Tribuners ya ya, skornya, oke. iya. Nah, hasil ini Vero Mhm, membuat Swiss tampil sebagai juara grup. oke. Artinya Swiss yang lolos sebagai juara grup, sementara Kanada Mhm, itu menjadi runner up grup karena walaupun nilainya sama dengan Bosnia, tapi karena oke. Kanada menang lawan Bosnia di pertandingan pertama ya, Mhm, eh imbang ya, ya imbang lawan Bosnia dia. Jadi Kanada lolos sebagai runner up grup, selisih gol dia unggul mhm. +5, kemudian Bosnia juga menang. Jadi poinnya sama dengan Kanada, sehingga Bosnia berada di Mmm, peringkat 3 dan Qatar dengan 1 poin di pertandingan pertama imbang, oke. sudah dipastikan tersingkir. Nah, artinya Mmm, Swiss dan Kanada langsung lolos ke babak 32 32 besar besar. ya? Bosnia masih menunggu sebagai peringkat 3 terbaik, tapi sepertinya lolos sih dengan 4 poin, karena Oke. kebanyakan peringkat 3 itu adalah 3 poin. Mmm, berarti bisa Iya. dipastikan kalau untuk Swiss dan Kanada lolos ya, Bang? Lolos sebagai juara grup dan Oke, runner up grup. Ya, masuk nih. Mana iya, pendukungnya Swiss Kanada ada di sini bisa di komen-komen ya. iya Ini betul. Swiss Kanada ini langsung lolos ke babak 32 besar ya. Iya. Oke. Lalu Bang Son? Pertandingan kedua dari grup A, Hmm, Ceko melawan Meksiko, oke. kemudian Afrika Selatan melawan Korea Selatan. Mhm. Nah, pertandingan Meksiko menang 3-0 lawan Ceko, Yes, sementara Afrika Selatan menang 1-0 lawan Korea Korea Selatan. Selatan. Nah, hasil ini membuat Meksiko menjadi tim yang masih sempurna, Mhm. menang di 3 pertandingan, 3 pertandingan semua dimenangin, Iya, lolos sebagai juara grup dengan poin 9, oke. sempurna. Sementara runner up grup diambil alih oleh Afrika Selatan setelah Oh, mengalahkan Korea 1-0. oke. Artinya Afrika Selatan yang sebelumnya di posisi keempat naik ke posisi 2 dengan 4 poin, Mhm. hasil sekali menang, sekali kalah, Kalah. dan sekali imbang. Hmm. Sementara Korea Selatan turun ke peringkat 3 Mhm. dengan 3 poin karena sekali menang dan 2 kali kalah. Oke. Sementara Ceko harus pulang lebih awal di babak grup dengan nilai 1 poin. Korea masih menunggu nasib dengan 3 poin dia, Mhm. apakah masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik atau tidak. Oke. Jadi menunggu hasil semua pertandingan selesai di pertandingan ketiga ini. Oke, jadi Korea masih menunggu ya, Bang, Korea ya? masih menunggu. Oke. Hmm. Ini Korea nih gagal ya, Bang, ya? Iya, Gagal sayang untuk kali ya. mencetak gol dari Afrika Selatan ini Mm-mm. ya. Kira-kira faktor apa untuk kalau, penguasaan bola memang lebih ke Afrika ya, Bang, ya? Oh, kita bahas pertandingannya ya. Iya, Oke. Di pertandingan Meksiko Ceko atau Korea? Korea ya. Korea Korea. Korea. Mhm. Korea ini sebenarnya Korea cukup mendominasi permainan ya, dengan Oh, penguasaan bola justru lebih tinggi dibanding Afrika Selatan. oke. Eh, Masalahnya Afrika Selatan justru lebih banyak melepaskan tembakan ke arah gawang Korea Selatan lewat serangan balik ya. Oh. Korea itu mendominasi permainan dengan 68,4% penguasaan bolanya. Oh, banyak juga Ya, nih. tapi cuma melepaskan 8 tembakan ke arah gawang Afrika Selatan Oke. dengan 3 yang on target. Sementara Mmm. Afrika Selatan dengan 31,6% penguasaan bola melepaskan 13 tembakan, 4 on target dan berbuah 1 gol. Oh, Ada beberapa peluang gol yang dibuat Afrika Selatan dalam serangan-serangan balik mereka. oke. Menarik sih pertandingannya tadi. Iya 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 iya. Dan bagi Afrika Selatan ini sejarah ya, karena ini untuk pertama kalinya mereka lolos ke babak knockout, sistem Oke, gugur. sistem gugur ya? Baru Ya, pertama kali ya, Bang, ya? pertama kalinya. Mmm, Hmm. Dan dia Afrika Selatan menjadi negara ke-7 di Afrika yang mencapai babak ini. mmm. Hmm.
Mantap nih Afrika Selatan ya. Berarti cetak Bermain dia di sejarah situ ya. ya. Karena dia sudah beberapa kali juga ikut Piala Dunia tapi tidak sampai ke babak knockout. Oke. Nah, lalu kalau untuk Republik Ceko dan Meksiko itu kan berakhir 0-3 ya Bang ya? 0-3 ya, tuan rumah luar biasa ini. Iya, luar biasa. Apakah karena pendukung juga ya? Pendukung dari tuan rumah sendiri Iya, ini ya? dia bermain kandang ya. Bermain kandang. Mhm. Gimana Bang? Ya, Meksiko 3 golnya dicetak Matteo Chavez ya, Hmm, dan itu baru tercipta di babak kedua. oke. Artinya di babak pertama Ceko masih mengimbangi Meksiko ya. Mm-mm. Sampai pada menit 55 Meksiko pecah telur bahasa kitanya. Mm-mm. Dicetak oleh Matteo Chavez. Kemudian Julian Quinós mencetak gol kedua. Oke. Kemudian Alvaro Fidalgo menjelang akhir laga mencetak gol ketiga untuk kemenangan Meksiko. Ini Hmm. kemenangan ketiganya di Piala Dunia 2026. Dan ini adalah kali kedua Mm-mm. Meksiko mencatat clean sheet. Jadi selama pertandingan Meksiko belum pernah kebobolan. Oke. Clean sheet. Pertama kali Meksiko meraihnya itu pada Piala Dunia 1970. Hmm. Ya. Dan kemenangan ini Ya. mirip dengan Korea sama Afrika tadi. Mm-mm. Justru Ceko tampil dominan. Oke. Lebih banyak menguasai bola dengan 51,6%. Melepaskan 13 tembakan walaupun cuma hanya 1 on target. Oh. Sementara Meksiko hanya dengan 48,4% melepaskan 11 tembakan, masih di bawah Ceko. Hmm. Tapi 5 on target dan menghasilkan 3 gol. Berarti lebih Oke. efektif ya Meksiko bermain dengan penguasaan bola kecil tapi bisa mencetak gol. Hmm. Tapi kemenangan Meksiko ini menjadikan Meksiko apakah tim terkuat di grup A-nya itu Iya, Bang Son? dia menjadi juara grup. Hmm. Ya nanti artinya lolosnya sebagai juara grup. Nanti Oke. lawannya adalah tim-tim runner up atau peringkat 3. Oke. Hmm. Sip. Oke. Ada catatan lain, Viro. Apa itu Bang Nah, Son? Alvaro Fidalgo adalah Iya. pemain ke-6 yang mencetak gol sebagai pemain pengganti untuk Meksiko di Piala Dunia. Oke. Ya, dulu yang Si pernah Alvaro ya. Alvaro Fidalgo. Mm-mm. Ya. Dan itu yang pertama adalah Javier Hernandez melawan Kroasia tahun 2014. Oke. Ya. Dan ini penampilan pertama Fidalgo untuk Meksiko dari bangku cadangan untuk Meksiko. Jadi Hmm. main penampilan pertamanya sebagai pemain cadangan. Iya. Nah, Lagi, apakah ada lagi Bang Son? ada kipernya Meksiko, Guillermo Ochoa adalah pemain ke-7 berusia 40 tahun atau lebih yang tampil di Piala Dunia tahun ini. Oh. Ada 7 pemain yang berusia 40 tahun yang tampil dalam 22 edisi Pertama. Piala Dunia ya. Oke. Jadi Ochoa ini termasuk pemain tertua yang tampil di Piala Dunia. Umurnya sekarang 40 tahun 346 hari. Aduh, apakah pas sakit pinggang nggak Bang Son? Tapi dia masih lebih muda dari Masih Ronaldo. muda Ronaldo ya. Lebih muda dari Ronaldo Oke. dia. Hmm. Terus Matteo Chavez yang juga mencetak gol, itu adalah pencetak gol termuda untuk Meksiko di Piala Dunia. Umurnya berapa Bang Son? 22 tahun 41 hari. Oh, masih Iya. 22 tahun masih adik ya. Iya, Adik Mateo ya. di Piala Dunia. Adik Mateo. Tapi terakhir kali yang lebih muda adalah Javier Hernandez, ini Chicharito biasa dikenal. Tahun 2010 saat melawan Argentina umurnya 22 tahun 26 hari. Oke. Ya. Oke. Oke, itu ada yang komen Bang Son. Siap. Dari Pras. Wakil Asia mungkin Jepang aja yang sampai 8 besar bahkan lebih katanya. Ya, kita doakan ya ada wakil wakil Asia yang terus melaju. Yes. Korea Selatan masih menunggu nasib. Mudah-mudahan dia masuk sebagai peringkat 3 terbaik. Ada 8 tim yang akan terpilih di posisi peringkat 3 terbaik. Betul. Terus dari info nobar final. Info nobar banyak banget Kak. Ya. Bisa diakses ya di polsek. Kamu lokasinya di mana? Kalau di Batam itu kamu bisa datang ke polsek-polsek terdekat. Ya. Lalu bisa di food court ya Bang Son ya. Banyak food court di Batam yang menyediakan nobar. Betul. Dari dokter sosial, Korsel pulang kampung ya kakak. Masih nunggu nasib. Enggak, pertandingan terakhir Korsel bisa berpeluang lolos di peringkat 3 terbaik. Betul.
Belum ya, belum pulang kampung ya. belum. Gus Immanuel, nasib Korea gimana? Mohon analisanya. Ya itu tadi, eee, di peringkat 3 terbaik masih menunggu nasib sampai semua pertandingan selesai. Mhm. Mhm, Intinya Korsel ini masih menunggu ya, masih Tribun menunggu, Sehat masih iya. nunggu nasibnya gimana ini. Dokter sosial, berat untuk 3 terbaik Korsel nih Mhm. katanya. Terus dari Matt, "Hey, selalu live yang ditunggu, tolong kabarkan kepada dunia Bang Dodo nunggu di 32 besar." Bang Dodo menunggu ya? Bang Dodo menunggu ya, Bang? Oh kamu di WA ya sama Bang Dodo Mhm, ya? Katanya dia nunggu ya. mhm, Terus dari Pras, "Opa-opa angkat koper, tipis untuk lulus minus ya 3 gol." mhm. Katanya. Aduh aduh. Nah, kita Aduh, bacakan panas nih, peringkat panas. peringkat 3 terbaik sejauh ini Heeh, ya? dari, apa namanya, 6 grup yang sudah bertanding ya dari A, B, C, Mhm, 3 grup yang sudah bertanding. yes. Itu, Bosnia di peringkat pertama Hmm, terbaik, kemudian Swedia, tapi dia baru bermain 2 kali, mhm, Kroasia di posisi ketiga, tapi baru bermain 2 2 kali kali, juga. Korea Selatan di peringkat 4 Dan dan bermain 2 sudah kali ya? sudah bermain 3 Oh kali, 3 kali? kan tadi dia kalah. Oh yes. Kemudian Aljazair peringkat 5, tapi baru 2 kali main, Hmm, Paraguay peringkat 6 baru 2 kali main, kemudian Skotlandia di peringkat 7 hmm, yang kalah sama Brazil tadi, mhm, eee, di peringkat 7 yang sudah 3 kali main, kemudian oke. 8 Cape Verde, tapi Cape Verde baru 2 kali main. Oh, Nah, ada 4 tim lagi peringkat, 3, mhm, poinnya sama dengan Cape Verde. Nah, mmm, kalau mereka menang menang atau imbang, poinnya bisa 3 dan bisa 5. Artinya masih ada peluang, perubahan dari posisi 3 terbaik. Makanya ini baru akan ditentukan pada, setelah semua pertandingan selesai. selesai, Mhm, betul. Itu ya teman-teman ya untuk iya, peringkatnya ya. Jadi yang nanya-nanya Korea nasibnya jadi masih menunggu masih gitu menunggu. ya. Tapi sekarang Masih masih di peringkat berpeluang, berpeluang ya? masih Peringkat berpeluang, 4 ya? peringkat 4 Peringkat ya. 4 ya Bang Son ya? Mhm. Oke, ini bisa di komen-komen lagi Tribuners yang tim-tim jagoannya nih, bisa di komen-komen lagi. Kemarin tuh rame banget ya yang bilang, "Aduh sakit pinggang, permasalahan tentang Bang Dodo," gitu ya. Iya. Ini bisa di komen-komen lagi, mungkin kita lanjut lagi ya Bang Son ya. Lanjut ya. Kita lanjut, tadi udah Republik Ceko dan Meksiko ya? Iya sama Afrika Hmm, Selatan sama Korea Selatan. yes. Selanjutnya, dari grup C ya Bang Grup Son? C, iya. Yes, Maroko lawan Haiti Haiti, dan juga Skotlandia Skotlandia melawan melawan Brazil. Brazil. Nah, pertandingan ini masing-masing dimenangkan Maroko dan Brazil. Brazil. Maroko menang 4-2 atas Haiti, Mhm. sementara Brazil menang 3-0 lawan Skotlandia. Uh, Nah, ini artinya Maroko dan Brazil sama-sama meraih 2 kali kemenangan dan ini sekali imbang. Brazil. Waduh, Brazil nih tim-tim Asik. Brazilnya Ini mana nih? Brazil Tim ini. Brazil nih. Brazil ini, iya. 2 kali menang dan 2 kali imbang. Jadi Brazil Oh, dan Maroko sama-sama poinnya 7, Vero. oke. Jadi dia lulus Brazil sebagai juara grup Mhm, dengan selisih gol lebih bagus plus 6, mhm. sementara Maroko di peringkat 2 dengan selisih gol plus 3. Uh, Nah, Skotlandia di peringkat 3 dengan 3 poin, mhm, masih berpeluang ya, oke. tapi persaingan masih ketat di peringkat 3 besar terbaik ya. Oh, Haiti sudah harus pulang karena tanpa poin, karena sudah aduh. 3 kali kalah. Iya Tapi ya. permainan tadi Haiti melawan Maroko cukup Mhm, bagus sampai babak pertama ya. iya ya. Dia apa namanya saling balas gol ya. Hmm, Nah, bahkan Haiti unggul lebih dulu, eee, yang tercatat sebagai gol bunuh diri kipernya Maroko, mhm. Bono namanya, pada pertandingan baru jalan 10 menit. Oh, Nah, menit 39 Achraf Hakimi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, oke. tapi kemudian Wilson Isidore Mhm. membuat Haiti kembali unggul 2-1. Mmm. Nah, menjelang babak pertama berakhir, Ismail Saibiri menyamakan kedudukan Oh, menjadi 2-2. 2-2. Nah, di babak kedua, Mhm. gol penentu akhirnya dicetak sama Sofyan Rahimi. Oke, Satu lagi ada golnya tadi tuh, lupa ngucapin. oke. Hmm. Jadi ini Haiti juga udah harus pulang ya, Bang? Haiti harus pulang karena 0 poin sih, nggak ada peluang untuk Aduh, lolos ke babak 32 babak ya. ke-32 besar. Aduh, ini Hmm. adakah dari sini pendukungnya Haiti? Kalian harus full cam ya. Pulang.
Ya, ya, Pendukung Haiti harus welcome ya. Oke, oke, iya. oke. Berarti ini Maroko layak nggak Bang ya disebut sebagai kuda hitam nih Bang? Ini poinnya banyak juga nih. Bisa dikatakan kuda hitam, tapi Maroko juga bagus di Piala Dunia sebelumnya. Oke. Jadi artinya Maroko masih menunjukkan kelasnya ya di Piala Dunia kali ini. Mhm. Ya dengan bakat-bakat ya bisa disebut generasi emasnya juga sih Maroko. Iya. Banyak pemain-pemain mereka di top-top di liga-liga top Eropa. Mm. Hmm. Jadi Oke. menarik tadi. 4-2, satu lagi Yasin. Yashin. Iya, Yasin Oke. pada menit 89. Ada 4 Oke. gol Ada dari 4 gol dari Maroko. Maroko ya. Iya. Oke. Itu Maroko dan juga Haiti ya. Iya. Oke. Oke, kita bahas satu hasil. Nah, Ini bisa dikomen-komen dulu ya. komen. Komen-komen dulu, Iya. tapi dari Dan tuh. Nah, Iran bisa ketemu Amerika nggak? Pasti seru katanya. ini politik ya. Heeh. Eh, Perang di Timur Tengah bisa juga perang di sepak bola ya. Iya, waduh. Oke lanjut dulu deh Bang. Lanjut dulu Lanjut ya. dulu lah, lanjut dulu. Iya. Jadi Brazil ini meraih kemenangan dengan Skotlandia. melawan Skotlandia dengan menguasai permainan 54%, memegang bola ya. Kemudian melepaskan 21 tembakan, Vero. Wah, banyak kali. banget. 9 on target dan Oke. menghasilkan 3 gol ya. Yes. Sementara Skotlandia dengan 46% Mm-mm. melepaskan 14 tembakan, 5 on target tapi gagal berdua gol. Gagal. Oke, oke. Nah, untuk pencetak gol Brazil ini siapa ya, Bang Son? Vinicius Vini ya, Junior. iya, iya, iya. Ada yang Vini. kenal Vini, Anda Tribuners? kenal Vini? Vini lagi mencetak Lagi ininya bagus-bagus ya dia. cetak 2 gol dan sekarang Vini sama dengan jumlah golnya dengan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Jadi 4 gol deh. Oke. Iya. Itu ya Tribuners ya. Berarti ini dominan Brazil ya Bang Son ya di selama pertandingan itu ya. Brazil ya, Brazil. Oke. Dan apalagi ya? Oke, apalagi catatan pertandingannya Tadi Bang? Neymar akhirnya masuk lapangan, Oh, yang masuk lapangan. ditunggu-tunggu. Jadi dia menjadi pemain keempat pemain Brazil yang tampil di 4 Piala Dunia. Oke. Pemain lain yang pernah mendapatkan kesempatan ini adalah Jalma Santos, Cafu dan Pele. Oke. Ya, tadi Neymar masuk sebagai pemain cadangan setelah 2 pertandingan sebelumnya nggak masuk ya. Iya betul. Ya. Akhirnya Neymar turun ya. Akhirnya ya. Akhirnya turun ya Neymar ya, itu fans-fansnya Neymar, woi pada seneng banget tuh pasti ya. Akhirnya sang idola mereka ya. Iya betul. Sang idola mereka turun lapangan gitu. Ya ini Brazil juga ini sebagai memang catatan spesialisnya ya. Karena selalu memuncaki sebagai juara grup di setiap Piala Dunia ya. Sejak 1982. Terakhir kali dia sebagai runner up grup adalah 1978. Oke. Setelah Australia. Sementara Skotlandia kekalahan lawan Brazil ini adalah satu-satunya lawan yang lebih dari 11 kali tak pernah tidak pernah dimenangkan sama Skotlandia. Ini selalu ya? kalah lawan Selalu Brazil. kalah lagi. Oke. Menang 9, Brazil menang 9 dan cuma 2 kali draw yang hasil terbaiknya draw. Oke. Apakah masih ada lagi Bang? Nah 2 gol Vinicius itu menyamai gol legenda Brazil lainnya. Ronaldo tahun 2002, Neymar 2014 dan Jairzinho. Itu tahun 1970. Aduh, itu Bang Son udah di mana tuh Bang? Belum. Belum. Belum terencana itu. Belum terencana ya? Iya. Oke. Dan Vinicius juga terlibat dalam 8 dari 15 gol terakhir Brazil di 2 turnamen terakhir. Oke. Wow, luar biasa juga Vini ini ya. Iya. Vini, ada yang sini Abang Vini namanya. Oke. Tapi ada catatan lagi untuk Bruno Guimaraes yang terlibat dalam 6 dari 11 pertandingan terakhir Brazil di semua kompetisi ya. Tidak hanya Piala Dunia ini. Iya.
Dia juga menjadi pemain dengan assist terbanyak untuk Brazil sejak 2022. Artinya Bruno Guimaraes telah memberikan assist 11 kali Oke. dan pemain kedua yang memiliki assist lebih dari satu untuk Brazil di Piala Dunia pada abad 21 setelah Kaká. Artinya dia memiliki banyak assist ya, walaupun belum tercatat sebagai pencetak gol. Oke. Oke. Oke, kita baca lagi komentarnya ya Bang ya. Ya, Coba kita baca itu dari Meti. Bang, ini beneran Meksiko jadi satu-satunya tim yang clean sheet di fase grup ini? sejauh ini ya. Oke. Ya. Sejauh ini ya Bang ya? Iya, Ats kita lihat betul. Atskia. Hai juga Atskia. Kamu pendukung tim mana Atskia? Memang Meksiko yang baru clean sheet. Aduh. Kenapa? Ketarik ya. Dari Dan. Orkoa juga Bang spesialis Pildun katanya Bang. Siapa? Orkoa. Oh ya, kipernya Meksiko. Oke. Meksiko satu-satunya yang clean sheet. Siapa lagi? Kita cek dulu semua. Siapa tahu ada yang terlewat. Baca dulu komennya Vero. Oke, ini bisa sembari-bari di komen ya Tribuners ya. Selain itu kalian juga bisa kasih informasi untuk follow akun media sosial kita Tribuners. Itu ada Facebook, Instagram, YouTube, Thread dan juga TikTok. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung aja untuk di follow dan dapatkan berita-berita menarik, video dan live menarik melalui akun media sosial kita. Nah, selain itu Tribuners juga bisa kalau mau baca berita yang ada di Batam maupun ada yang di luar Batam, itu teman-teman bisa banget langsung berkunjung di situs webnya tribunbatam.id ya Bang. Iya. Itu beritanya semua ada dari yang di Batam nasional, semua ada lengkap banget, tinggal searching aja pokoknya. Iya. Oke. Kita jawab tadi yang clean sheet ya. Jadi selain Meksiko ada Spanyol dan Argentina yang sampai sejauh ini belum kebobolan. Spanyol tapi baru 2 kali pertandingan. Nah, sama dengan Argentina juga baru 2 pertandingan. Oke. Nah, kita lihat di pertandingan ketiga apakah masih clean sheet atau tidak. Sementara Meksiko sudah selesai 3 pertandingan dan tanpa kebobolan. Itu ya, Meti. Oke, kita bacakan lagi ya. Oke, boleh. Klasemennya Bang? Klasemen akhir. Yes. Setelah pertandingan ketiga ya. Nah, grup A, kita mulai dari grup A. Meksiko tampil sebagai juara grup setelah menang lagi 3-0 atas Ceko. Nah, Meksiko memimpin dengan 9 poin. Hasil 3 kali menang, tanpa seri, tanpa kalah. Mencetak 6 gol tanpa kebobolan. Di peringkat kedua, Afrika Selatan dengan 4 poin, hasil sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Peringkat ketiga ada Korea Selatan dengan 3 poin, sekali menang dan 2 kali kalah. Dan Ceko di peringkat keempat dengan 1 poin, sekali imbang dan 2 kali kalah. Nah, dari grup A, Meksiko dan Afrika Selatan lolos sebagai juara dan runner up grup secara langsung. Sementara Korea Selatan menunggu nasib sebagai peringkat 3 terbaik. Nanti akan ditentukan di hasil setelah semua pertandingan selesai ya. Nah, Korea Selatan sekarang berada di posisi keempat di peringkat 3 terbaik. Jadi kalau untuk Meksiko dan Afrika Selatan udah pasti ya Bang udah pasti lolos ke 32 besar. Mantap. Kalau dari grup B? Grup B, Swiss setelah mengalahkan Kanada, memimpin klasemen dengan 7 poin. Hasil 2 kali menang, sekali imbang. Mencetak 7 gol dan kebobolan 3 gol. Kanada di peringkat kedua dengan 4 poin. Hasil sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Mencetak 8 gol dan kebobolan 3 gol. Memang selisih gol unggul Kanada, tapi ya kalah poin. Sementara Bosnia yang menang di pertandingan terakhir, sama poinnya dengan Kanada, tapi kalah selisih gol, mencetak 5 gol, kebobolan 6 gol. Qatar yang dengan 1 poin di peringkat keempat, hasil sekali imbang 2 kali kalah. Mencetak 2 gol dan sudah kebobolan 10 gol. Artinya Qatar pulang sama dengan Ceko. Bosnia juga masih menunggu hasil akhir dari peringkat 3 terbaik. Tapi saat ini posisinya di posisi pertama. Karena satu-satunya 4 poin ya. Tapi ada beberapa tim yang baru 2 kali main. Nah, itu dari grup B ya. Kalau dari grup C Bang?
Nah, grup C klasemen akhirnya dipimpin Brazil dengan 7 poin, Mm-mm. hasil 2 kali menang, sekali imbang, Mm-mm. sudah mencetak 7 gol, kebobolan 1 gol. Kemudian peringkat kedua juga Maroko Mm-mm. juga dengan 7 poin, hasil 2 kali menang, sekali imbang, mencetak 6 gol tapi kebobolannya 3 gol. Oh. Jadi selisih golnya 3. Nah, di peringkat ketiga Skotlandia yang dikalahkan Brazil Mm-mm. meraih 3 poin, hasil sekali menang, 2 kali kalah, Iya. mencetak 1 gol dan kebobolan 4 gol. Hmm. Peringkat 4 Haiti dengan 0 poin karena Mm-mm. sudah 3 kali kalah. Oke. Mencetak 2 gol dan kebobolan 8 gol. Nah, artinya Brazil dan Maroko lolos sebagai juara dan runner-up grup ke babak 32 besar. Oke. Sementara Skotlandia juga menunggu nasib, Menunggu nasib. tapi posisinya sudah di posisi ke-7. Hmm. Jadi rawan tergeser ke rawan gagal gitu. Iya, iya, iya. Karena ada yang meraih 2 poin di bawahnya, Mm-mm. masih ada tapi belum bermain. Jadi ada Oke. kemungkinan ini akan bergeser. Yes. Nah, kalau untuk Haiti, Haiti udah aduh, pulang. pulang kampung. Pulang kampung Haiti ini. Ya. Untuk Haiti pulang kampung ya, Tribuners Iya. ya. Aduh, aduh, aduh. Ini ada Hmm. apakah di sini pendukungnya Haiti nih dari tim Haiti. Mohon maaf ya untuk pulang dulu. Ya. Oke, itu dari Hafiz Ridwan. Hmm. Selamat sore, yang gugur di Piala Dunia siapa aja? Tadi sudah dibilang Tadi ya, sudah kita bahas Haiti, Haiti, Qatar, Ceko, dan Ceko sudah nah, dipastikan pulang. pulang. Karena semua 3 grup itu sudah selesai pertandingan. Nah, itu ya Bang Hafiz ya. Bang Hafiz tim mana di Bang Hafiz? Iya. Nah, Bang Hafiz dari tim mana Bang? Hmm. Oke, jadi itu ya Bang Son ya. Iya, Untuk mereview Piala Dunia yang sudah bertanding Rabu malam tadi atau Rabu, Kamis pagi waktu betul. Indonesia Barat. Kita lanjut Bang Son. Lanjut. Tapi sebelum itu ada komen dari Gus Immanuel. Apa katanya? Jepang udah lolos belum? Belum. Belum, Bang Gus Immanuel. Nanti kita tunggu ya untuk update-nya ya. Belum ya, belum lolos. Terus dari Acu tuh Bang. Belanda aman Kak? Belanda. Kamu pendukungnya Belanda ya Bang Acu? Sejauh ya? ini aman karena posisinya di peringkat 1, tapi kan baru 2 kali main. Nah, sama Belanda kan baru 2 kali main tapi udah posisinya di peringkat 1. Peringkat 2 apa 1 ya? Pas 1. 1 ya Bang? Ya, poinnya sama dengan Jepang, 4 poin. Tapi kan Swedia di peringkat 3 poin. Yes. Jadi masih bisa saling geser di pertandingan terakhir. Betul. Terus dari Gus Immanuel, ulasan nasib Jepang. Nasib Jepang. Nanti akan ada previewnya nanti. Betul. Karena pertandingan Jepang melawan Swedia akan bermain malam nanti. Yes, betul banget. Pagi besok lah. Ya terhitungnya hari ini waktu di sana ya. Yes. Terus dari Rinald, Iran lolos kah Iran? Iran belum, masih 2 poin dia, tapi pertandingan terakhir sangat menentukan. Tapi Iran sudah 2 poin Kak Rinald. Tapi nanti pertandingan terakhir itu nanti yang akan menentukan ya. Saat ini Iran peringkat 2 atau 2 poin sama dengan Belgia ya. Nah. Hasil sama 2 kali imbang. Betul. Oke, jadi bisa sembari di komen-komen Tribuners yang mau nanya-nanya juga boleh di komen-komen aja. Kita mau lanjut untuk preview pertandingan yang akan bertanding pada Jumat 26 Juni 2026 waktu Indonesia Barat ya Bang? Iya, betul. Itu dari tim mana aja Bang yang akan bermain Bang? Ya, ini dari grup D, tadi pagi ABC ya. Yes, betul. DEF sekarang ini. Sekarang DEF ya, dicatat Tribuners. DEF, ya. Oke, silakan Bang. Nah, yang main pertama itu adalah dari grup E. Ya, grup E. Oke. Kurakau melawan Pantai Gading. Kemudian Ekuador melawan Jerman. Oke. Jerman. Jerman, bintang berapa ini Jerman? Oke, lanjut. Oke, pertandingan ini mulai jam 3 dini hari, Vero. Yes. Jadi agak begadang dikit kalau nonton ini ya. Kalau menonton Jerman yang bertanding mungkin di sini ada yang tim Jerman ya. Kita harus begadang ya jam 3 pagi ya. Tribuners nggak apa-apa, sehari aja. Oke. Kemudian 2 pertandingan dari grup F. Tunisia ya. Jepang melawan Swedia. Oke. Tunisia melawan Belanda jam 6 pagi. Oke. Kemudian jam 9 pagi ada Paraguay melawan Australia. Turki melawan Amerika Serikat. Amerika Serikat. Itu di grup D.
Grup D ya. Iya, Itu pukul 9 ya Bang? 9 pagi, 9 9 pagi. pagi, Iya, bersahabat banget. iya, Bersahabat banget waktunya, jadi bisalah untuk nobar-nobar ya. sangat bagus. Sangat baguslah jamnya. Iya. Oke, kita bahas dulu dari yang Karakau dan Pantai Gading dulu lah. Kurahau dan Pantai Gading. Iya. Heeh. Oke, ini akan bertanding jam 3 nanti ya. Ya, Pantai Gading kan baru meraih 1 kemenangan dan sudah 1 kali kalah ya. Heeh. Sementara Kurakau sekali imbang dan sekali kalah. Hmm. Nah, ini akan menarik. Tapi ini baru menjadi pertemuan pertama antara Kurakau dan Pantai Gading. Dan Pantai Gading ini adalah pertemuan pertama melawan tim dari zona CONCACAF, Amerika Utara. Amerika Utara ya. Iya, di Piala Dunia ya. Yes. Kalau persahabatan mungkin sudah. Oke. Nah, berdasarkan simulasi superkomputer, Pantai Gading disebut lebih berpeluang menang dengan presentase 82,2%. Wah, lumayan juga ya. Lumayan, sangat besar berarti. Sangat besar ini. Ya, berarti kan kayaknya Kurakau dianggap lemah nih ya. Iya. Kurakau hanya memiliki peluang menangnya 7,6%. Waduh, kecil sekali. Lebih rendah dari peluang imbang. Imbangnya berapa Bang? 10,1%. Oh. Peluangnya ya, Iya, dari iya. simulasi yang dilakukan oleh superkomputer. Oke. Bahkan Pantai Gading diprediksi punya peluang lolos ke babak 32 besar, lebih besar dari Kurakau, 92,2%. Sementara Kurakau peluang lolosnya ke 32 besar hanya 17,3%. Aduh, Dari hasil 2 pertandingan sudah menunjukkan Kurakau dengan 1 poin. Sebenarnya masih berpeluang sih kalau dia menang lawan Pantai Gading, poinnya jadi 4. Tapi kira-kira bisa nggak ya Kurakau ini memberikan kejutan nih Tribuners? Apapun bisa terjadi Apapun sih bisa menurut terjadi saya ya. sih. Iya. Karena apa yang berdasarkan data dan di lapangan itu kan nanti Bisa berbeda. Bisa gitu. berbeda Iya. gitu ya. Oke. Nah, pertandingan yang di waktu yang sama dari grup yang sama, Ekuador versus Jerman ya. Yes. Nah, Jerman ini sudah 2 kali menang, artinya dia sudah lolos lah ke babak 32 besar. Tinggal ini, tapi peluang menang untuk meraih kemenangan ketiga sangat terbuka. Makanya superkomputer pun mengunggulkan Jerman ya? Memenangkan pertandingan ini dengan peluangnya 48,8%. Sementara Ekuador peluang menangnya 28,2%. Lebih tinggi memang dari peluang imbang 23%. Oke, jadi agak-agak tipis-tipis lah aja lah ya Bang ya. Ya. Tipis-tipis untuk Ekuador dan juga Jerman ini ya. Betul. Nah, Jerman melawan Ekuador sebelumnya 2 kali pertemuan sebelumnya menang, selalu menang. Menang 3-0 di Piala Dunia 2006. Kemudian menang 4-2 pada Mei 2013 di Amerika dalam pertandingan persahabatan. Ini 2 pertemuan terakhir Jerman selalu menang lawan Kolombia. Nah, Jerman juga tak terkalahkan dalam 10 pertandingan babak penyisihan di Piala Dunia melawan negara-negara dari Amerika Selatan. Artinya dari negara-negara seperti Ekuador, Argentina, Brazil. Jerman tidak terkalahkan, 7 kali menang dan imbang 3 kali. Itu catatan Jerman melawan tim-tim dari Amerika Selatan. Ya. Kemudian Ekuador pernah mengalahkan Portugal Februari 2003, 3-2. Setelah itu 9 pertandingan melawan tim Eropa setelah itu nggak pernah menang lagi. Nggak pernah. Setelah itu nggak pernah menang lagi. Lagi. Terakhir menang lawan tim Eropa adalah melawan Portugal. Itu tahun 2013. Tapi setelah itu 9 pertandingan melawan tim-tim dari negara Eropa nggak pernah menang. Nggak pernah ya? 5 kali imbang dan 4 kali kalah. Imbangnya 5-4 kalah ya, Tribuners ya. Artinya Ekuador ya ketika menghadapi Jerman lebih diunggulkan. Itu yang komen tuh Bang. Apakah Jerman bisa ke 4 besar katanya? Bisa saja. Kan setelah lolos 32 besar, ya Jerman harus melewati dulu babak-babak sistem gugur ini ya. Melawan tim-tim yang juga lumayan berat lah. Betul. Jadi bisa aja ya Bang Leo aja. Iya. Kamu mendukung Jerman ya Bang Leo ya. Kalau dari Fadil, negara apa yang kalian dukung di Piala Dunia tahun ini? Katanya. Negara apa tuh Tribuners ditanya sama si Fadil. Negara apa bisa di komen-komen aja. Kalau Fadil dukung mana?
Fadil. Ya, spill dong ya. Spill. Fadil, kamu tim mana Fadil? Bisa di-spill gak Fadil? Oke, jadi itu ya Bang? Ya, Jerman sudah dipastikan lolos. Kalau dia pun tidak menang, dia sudah tetap lolos dan akan berhadapan dengan peringkat 3 terbaik dari grup A, B, atau B, atau C, atau D, atau F. Nah, tapi ini peringkat 3 terbaik ini kan belum tersusun pasti Benar, ya. belum tersusun ya. Jadi belum ketahuan siapa lawannya. Jerman berada di posisi teratas untuk pertandingannya. Oke. Terus dari Leo, kalau saya pendukung Jerman, oke, Mantap, sip. ya. Spain pasti juara katanya. Kira-kira Portugal bisa juara Piala Dunia enggak, Kak? Semua tim sejauh ini banyak tim yang berpeluang jadi juara. Yes. Ya, Pasti tapi yang bertanding itu dengan memilih untuk juara ya. iya, dengan banyaknya tim yang berpartisipasi, babak sistem gugur harus dimulai dari 32 besar. Saya kira bakal ada banyak kejutan ya. Betul. Nah, sejauh ini memang tim-tim elit kayak Argentina, Spanyol, Jerman, Portugal, Brazil masih menunjukkan hasil-hasil bagus ya Yes. di babak penyisihan grup. Dan kita lihat nanti di babak sistem gugur. Karena lengah dikit kalah. Iya, asalkan jangan lengah lah ya. Iya, bisa jadi. Ya. Yes. Itu ya, Bang SR. Bang SR. Ya. Kamu Portugal ya? Pas kamu Portugal. Kalau Leo Jerman. Ya. Kalau Posta Spain ya. Ya. Boleh. Boleh bebas. Apapun bebas. Bebas Tribuners ya. Oke. Mungkin kita lanjut Bang. Lanjut. Untuk pertandingan berikutnya itu. Pertandingan kedua. Jepang melawan Swedia. Dan Tunisia melawan Belanda. Ini pukul 6 waktu Indonesia Barat ya Tribuners ya. Ini waktunya juga bersahabat banget lah untuk kalian nonton ya. Sebelum berangkat kerja mungkin di tempat kerja bisalah sembari nonton gitu. Ya. Oke, kita bahas dulu dari Tunisia ya Bang ya. Tunisia bisa, Belanda dia sama kan bareng. Oh yes. Jepang Swedia. Jepang Swedia. Ya. Nah, Jepang Swedia ini akan menjadi pertemuan pertama di Piala Dunia. Yes. Nah, Jepang saat ini di peringkat 2 dengan 4 poin. Sementara Swedia di peringkat 3 dengan 3 poin. Nah, siapa yang menang akan naik. Yes, betul. Nah, jadi ini akan menentukan. Nah, ini akan menjadi pertemuan pertama, tapi mereka sering bertemu di pertandingan persahabatan. Sudah ada 5 kali pertandingan persahabatan. Iya. Pertemuan pertama kedua tim ini terjadi di Olimpiade 1936. Oke. Lama banget ya Bang. Ya ini kan catatan sejarah karena itu head. Jadi kan kapan aja bisa karena dia pernah bertemu dengan permainan berbeda. Dan itu pertandingan disebut sebagai keajaiban Berlin. Oke. Saat itu Jepang menang 3-2 setelah sebelumnya ketinggalan 2 gol. Oke. Ini sejarahnya. Yes. Nah, kemudian 4 pertemuan sejak itu Jepang nggak pernah menang lagi. Setelah itu nggak pernah menang lagi. Pertemuan terakhir melawan Swedia adalah tahun 2002. Bulan Mei dan berakhir imbang 1-1. Itu saya baru lahir ya. Baru lahir ya? Baru lahir ya. Iya, udah saya baru lahir mereka udah bertanding ya Bang ya. Udah bermain gitu. Oke, lanjut Bang. Nah, statistik lainnya Vero yang bagus, Jepang itu tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir melawan tim Eropa. Sejak awal Piala Dunia 2022 ya. Dengan 2 kali menang dan 2 kali imbang. Termasuk imbang melawan Belanda ya di pertandingan pertama ya. Di Piala Dunia ini. Artinya melawan tim Eropa, Jepang bukan kaleng-kaleng juga kan. Betul. Tapi kalau untuk hasil data dari superkomputer sendiri ini mereka lebih... Belum, kita lihat dulu Swedia dulu. Swedia juga belum pernah kalah melawan tim Asia di Piala Dunia. Oke. Artinya ketika berhadapan dengan tim dari Asia, Swedia sudah meraih 2 kali menangan dan hanya sekali draw. Menang lawan Korea Selatan tahun 2018, itu pertandingan terakhirnya di Piala Dunia melawan Korea Selatan. Nah, superkomputer lebih kemana ya Bang Son? Justru mendukung Jepang memiliki peluang untuk menang dengan persentase peluang menangnya 51,9%. Dari 25.000 kali simulasi pra pertandingan ya. Ini by data ya.
Sementara Swedia Iya. punya peluang menang 22,2%. Lebih rendah dari peluang imbang, Imbang ya? Oh. 25,9%. Oke. Nah, Aduh. mudah-mudahan ya wakil Asia ini juga bisa menang dan lolos sebagai runner up group atau Yes, juara grup ya. yes. Nah, di Betul. saat bersamaan berlangsung Tunisia melawan Belanda. Belanda Ini sama ya Tribuners ya, jam 6 di juga. jam 6 juga ya. Yes. Nah, Belanda sudah meraih 4 poin, Mm-mm. sementara Tunisia sudah 2 kali kalah. Artinya Tunisia sudah dipastikanlah tersingkir ya, Yes. karena dengan 2 kali kalah. Tapi kalaupun dia menang lawan Belanda di pertandingan terakhir, 3 poin itu juga bersaing di perebutan 3 besar. Tergantung posisinya, karena Swedia kalau imbang melawan Jepang, Mm-mm. sudah 4 poin, dia tetap di peringkat 4 dan otomatis Oh ya, tersingkir. tersingkir gitu Jadi ya. di posisi 4 juga. Nah, di peringkat 4 udah pasti tersingkir. Oke. Nah, kemudian ini juga menjadi pertemuan pertama ya Belanda Dengan melawan. Tunisia ya. Ya. Tapi mereka sudah di Piala Dunia ya, Mm-mm. karena bermain di pertandingan persahabatan Oke. dan 3 kali pertemuan Belanda selalu menang. Oh, Belanda selalu menang. Ada yang tanya, Belanda Ya. kandidat juga ya Om? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Makanya ini akan sangat bergantung pada kesiapan tim, karena banyak yang mulai berkembang ya, kayak Yes, Norwegia betul. mulai menjadi tim yang mulai diwaspadai gitu kan. Mm-mm. Kemudian babak sistem gugur sudah mulai dari 32 besar, tidak Iya. langsung 16 besar. Mm-mm. Artinya akan lebih lama, lebih banyak persaingan, lebih ketat persaingannya gitu. Betul. Menarik sih ini. Nah, pertandingan ini oleh superkomputer, Yes. Belanda memang peluang menangnya cukup besar, 83%. Oh, Sementara Tunisia hanya punya peluang 5,2% untuk menang. aduh kecil banget. Lebih kecil dari peluang Peluang imbang, imbang ya. 11,8%. Aduh. Jadi ini kalau data dari superkomputer lebih ke Belanda ya, Tribuners Lebih ke ya. Belanda, iya. Mana ini tim adakah di sini dari tim Belanda, pendukungnya Belanda? Iya. Ya nanti kita lihat nih ya. Ada pasti dong. Ada pasti ya. Tapi kan untuk hasil data di sini kan untuk apa yang terjadi di lapangan kan belum tahu ya Belum Tribuners tahu, kita ya. ini cuma hasil simulasi yang Betul. belum bisa menjadi gambaran sesungguhnya di lapangan. Betul. Tergantung kesiapan tim, kesiapan pemain. Mm-mm. Karena bisa jadi sebelum bertanding sehat, menjelang bertanding cedera karena latihan atau pemanasan, Betul. bisa aja terjadi gitu. Yes. Ini kita baca dulu kali komentarnya ya Bang. Iya. Dari ini nih. Kalau saya pendukung Jerman, Spain pasti juara. Bagus. Kira-kira Portugal bisa? Juara udah tadi. Kalau udah ya. Mungkin nggak Argentina ketemu Portugal katanya. Kita lihat nanti skemanya. Yes. Iya Portugal dong. Belanda kandidat oke. Pantai Gading Bang katanya. Pantai Gading. Iya, kita lihat nanti Pantai Gading melawan Kurakau. Kurakau ya. Ya, kayaknya Pantai Gading berpeluang lolos kalau menang. Betul. Bisa lah ngatasin Kurakau yang baru debut di Piala Dunia. Tapi bisa jadi ada kejutan. Yes. Di pertandingan kedua aja Kurakau bisa imbang ya. Nah, mulai imbang melawan Ekuador ya. Belanda pasti juara katanya. Ya boleh, doain ya. Terus dari Reza Aditya, Belanda bisa ya Om juara katanya. Bisa aja juara, harus menang terus tuh sampai final. Betul, baru juara dia. Baru bisa juara ya. Pantai Gading udah tadi ya. Afsel dan Korsel berapa skor Bang? 1-0 untuk kemenangan Afrika Selatan ya. Betul, Afrika Selatan pegang 1 ya. Iya. Gitu. Pegang 1. Pegang 1. Skornya 1. Skornya 1-0. Skornya 1-0 ya, Tribuners ya. Oke. Sebelum ini kita mau informasikan dulu Tribuners, jangan lupa juga untuk di-follow ya akun media sosialnya Tribun Batam. Itu ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Threads. Dan dapatkan berita dan video menarik dan live menarik melalui akun media sosial kita. Selain itu kalau teman-teman mau baca-baca berita bisa akses di mana ya Bang Son? Akses website kita di tribunbatam.id yang selalu update dari pagi sampai malam. Betul. Akan menyajikan banyak informasi seputar olahraga lokal, terutama wilayah Kepri, dan berita-berita nasional lainnya
yang dari berbagai daerah. Yes, betul banget. Dari Ardiansa Argentina ketemu siap katanya. Dari Nawi Ibrahim Tribun Batam. Hai Nawi. Halo Nawi. Mulyadi Sukmadiharja, Hah? Apa nih? Kamu dukung siapa nih, Bang Mulyadi? Terus dari Reno Mohon Tanjung maaf, Bang. Umat, tahun ini Argentina angkat piala. Kapela lagi bisa aja. Bisa, ya. boleh. Kita lihat perjalanan Argentina juga tidak mudah ya di waktu juara di Piala Dunia 2022 di Qatar. Betul. Mudah-mudahan Argentina masih gacor kayak Yes. 4 tahun lalu ya. Masih panas ya, masih Iya, panas-panas ya. Terus dari Warna Lex, Jerman hadir katanya. Yes. Batu Ampar juga hadir nih. Yes. Dari Mulyadi, salam sehat buat bangnya katanya. Salam sehat juga untuk Mulyadi. Ya. Total Football Portugal buat versus Mbak dan Bang. Oh, Mbak dan Bang. Oke. Oh iya. Terus dari Total Football Portugal versus Belanda yang final katanya. Mudah-mudahan ya sesuai dengan keinginan Anda ya. Iya. Reza Aditya, Belanda dulu gantian juara katanya. Boleh. Kita lihat bagaimana Van Dijk mengawal gawangnya supaya tidak kebobolan ya. Betul. Dari Abdul, Bang Spill lawan Brazil di 32 besar dan 16 besar. Brazil di 32 besar ya. Yes. Ini akan menghadapi runner up grup F. Runner up grup F itu antara Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Nah, hasil malam ini akan menjadi penentu siapa lawan Brazil nanti. Yes. Terus dari F, aku dukung Jerman tapi berharap Messi pensiun dengan 2 Piala Dunia tahun ini. Jadi gimana tuh? Oh berarti dukung Jerman, berharap Messi pensiun. Iya. Berarti Jerman lawan Argentina di final, Argentina menang, Jerman kalah gitu ya. Bisa. Iya bisa. Bisa. Oke. Siap. Oke. Ini bisa dikomen-komen lagi pendukungnya tim mana Tribuners. Bisa dikomen-komen dulu. Kita lanjut dulu ya Bang Son ya. Ya, pertandingan terakhir besok jam 9 pagi ya. Yes. 9 pagi antara Paraguay melawan Australia. Dan Turki melawan Amerika Serikat. Ya, Amerika sekarang memimpin klasemen dengan 6 poin. Iya. Australia sama Paraguay sama. 3 poin di peringkat 2 dan peringkat 3. Turki 0 poin. Nah, kalau Turki menang melawan Amerika, Amerika kan sudah pasti lolos tuh dengan 6 poin. Betul. Sebagai juara grup. Nah, Turki tapi dia sudah kalah head to head dengan Paraguay dengan Australia. Jadi akan tetap tersingkir dia di pertandingan nanti hasil walaupun dia menang. Oke. Ya. Jadi ini akan jadi penentu antara Australia dan Paraguay di pertandingan besok ya. Yes. Ini menarik ini. Waduh. Oke, ini akan menjadi pertemuan pertama Turki melawan Amerika. Dan kedua tim sudah 5 kali pertemuan tapi pertandingan persahabatan. Pertama kalinya di Piala Dunia ya. Bukan di pertandingan persahabatan. Persahabatan mereka sudah beberapa kali bertemu ya. Rekornya masih imbang, 2 menang dan masing-masing 1 imbang 5 kali menang. Pertemuan terakhir Turki melawan Amerika itu Juni 2025. Hasilnya apa nih hasilnya nih? Hasilnya jeng. Turki menang 2-1. Iya. Oke. Amerika cetak gol lebih dulu. Dan golnya cepat, baru 60 detik pertandingan dimulai. Gol dicetak Jack McGlynn. Tapi kemudian Turki membalas lewat gol Güler dan Kerem Aktürkoğlu pada menit 27 dan 24 dan 27. Semuanya di babak pertama. Turki menang. Lanjut. Oke. Nah, walaupun Amerika memulai pertandingan dengan bagus ya. Amerika hanya memenangkan 1 dari 20 pertandingan Piala Dunia terakhir mereka melawan negara-negara yang berafiliasi Eropa, artinya melawan tim Eropa. Mengalahkan Portugal di babak penyisihan grup tahun 2022, baru sekali. Kemudian di bawah sistem gugur Piala Dunia tuan rumah, Turki sudah tersingkir pertandingan. Artinya superkomputer menjagokan Amerika favorit memenangkan pertandingan ini karena motivasinya ya. Sementara Turki sudah ketika sudah pasti tersingkir, itu membuat motivasinya jadi pasti turun. Iya.
Nah, tapi peluang menangnya Mhm. nggak sampai 50%, Vero. Oh, nggak nyampe? Cuma 47,7%. Oke, peluang menang untuk Amerika Serikat ya, Tribuners Iya. ya. Nah, tapi Turki punya peluang juga 29,3%. Sementara hasil Oke. imbang 23%. Aduh tipis lah ya sama hasil Tipis. imbangnya ya. Iya. Jadi kita lihat aja ya nanti ya Tribuners ya, apakah Hmm. data dari superkomputer ini menang, apakah lebih diunggulkan Amerika Serikat nih. Nanti kita Iya, lihat betul. nih. Oke. Coba kita baca lagi ya Bang. Iya. Kita baca ini dari si F nih. Aku dukung Jerman tapi oke sudah tuh. Gak apa-apa rela Jermanku kalah soalnya aku fans Messi dan Barca katanya. Boleh, boleh. Boleh. Iya. Dari Gat. Keren Tribun Batam katanya pengen bagi-bagi jersey. Iya sih kamu muji dulu ya. Ada yang ngasih gift ya? Kamu muji dulu ya. Iya. Boleh kamu kalau mau jersey datang aja ke kantor ya. Nanti kita kasihnya koran. Foto jersey. Foto jersey dalam bentuk koran gitu ya. Ya. Terus dari Gusmo, Portugal juara dunianya katanya. Iya. Mudah-mudahan ya. Final Argentina dari Arnal. Iya. Ya mudah-mudahan. Kemungkinan Jerman ketemu mana Bang? Di mana dulu nih? Di mana nih 32 besar? Tadi sudah kita bilang Sudah Jerman. tadi. Jerman berada akan menunggu peringkat 3 terbaik dari grup A, B, C, D, dan F. Betul. Jadi nunggu dulu, belum tentu lawannya. Yes. Ya. Maaf, Jerman jam berapa Teh dan Abang? Jerman mainnya Jerman main jam 3. Jam 3 ya? Lawan Ekuador. Ekuador, jam 3 subuh Kak. Jam 3 dini hari. 3 dini hari. Kakaknya kalau misalnya mau nonton boleh banget ya. Bangun jam 2. Bangun jam 2. Siapin kopi 1 jam. Lama ya. Kopinya kayaknya harus nyambut dulu gimana tuh Bikin Bang? alarm lah jam 2.45. Iya, Masih bisa. masih bisa. Dari Audia, dia menjawab Gusmul, dunia lain kah katanya. Portugal juara katanya dunia lain kah. Dari Yudas Iskariot, waduh Yudas. Info nobar di kota Batam Kak. Ada sayang lagi ada Bang Yudas. Ada Yudas, kamu kalau misalkan mau nobar bisa akses di mana Bang? Kalau pastinya lihat akun media sosialnya TVRI ya sebagai pemegang hak siar. Kita juga memberitakan sebelumnya, tapi jumlah tempat nobar di Batam atau Kepri secara umum itu selalu update yang diberitakan di media sosialnya TVRI sebagai pemegang hak siar. Betul. Nontonnya juga di TV-nya TVRI dan TVRI Sport. Yes. Kalau di rumah kalian ada TV digital, TVRI Nasional dan TVRI Sport bisa diakses. Tuh. Jadi nggak perlu berbayar lagi. Yes. Sepertinya bakalan ketemu Opa Korea katanya. Opa Korea juga nunggu nasib karena masih di peringkat 3. Betul. Dia masih nunggu nih Bang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot nggak tuh namanya. Oke. Masih ada Tribuners, coba kita lanjut lagi Bang. Ya, pertandingan yang menentukan juga di grup ini. Tunisia melawan Australia. Yes. Paraguay. Salah lagi. Tunisia tadi melawan. Yes. Ini Paraguay melawan Australia. Iya. Jamnya juga sama ya Tribuners ya, jam 9. Ini jam 9 pagi ya. Selain Amerika tadi ya. Betul. Turki Amerika itu secara bersamaan itu ada Paraguay melawan Australia. Nah, ini akan menjadi penentu siapa yang jadi runner up dan siapa yang peringkat 3. Ini akan bersaingan. Dan ini akan menjadi pertemuan kompetitif, artinya di pertandingan resmi Piala Dunia antara Paraguay melawan Australia. Tapi dalam 5 pertemuan sebelumnya, di pertandingan internasional sebelumnya, Paraguay tak terkalahkan melawan Australia dengan 2 kali menang dan 3 kali draw. Ya, semua pertandingan. Nah, pelatih Paraguay, Popovic itu adalah bermain di 3 pertandingan yang dalam pertandingan pertemuan itu. Pelatih Popovic. Lalu Bang, untuk catatannya lagi Bang? Socceroos itu sebutan untuk Australia ya. Yes. Itu memang belum pernah mengalahkan tim dari CONMEBOL, artinya tim-tim dari Amerika Selatan. Nah, dalam 5 kali percobaan, 5 kali pertandingan melawan tim-tim dari Amerika Selatan, Australia hasil terbaiknya adalah sekali imbang dan
4 kali kalah. Oke. Terakhir kalah melawan Argentina 1-2 Mhm. di 16 besar Piala Dunia Qatar Oh, 2022. kalahnya melawan Argentina ya? Iya. Oke. Nah, sementara Paraguay Mhm. tak terkalahkan melawan tim dari Asia. Oh. Setelah mengalahkan Irak di penyisihan grup Piala Dunia 86, Mhm. Paraguay kemudian mengalahkan Jepang melalui adu penalti setelah Iya. hasil imbang tanpa gol di babak 16 besar 24 tahun kemudian. 24 tahun Oh, setelah 86 berarti iya. Waduh, udah lama banget ya? 2010. Oke, 2010 ya? Ya, 2010. Oke. Nah, superkomputer Mhm. lebih memihak kepada Paraguay dengan catatan itu ya. Karena Oh. Paraguay tak pernah kalah dari tim dari wakil Asia. Karena Mhm. Australia kan masuk dari zona Asia. Iya. Makanya kemarin dia kualifikasikan melawan Indonesia. Hmm. Nah, superkomputer menjagokan Paraguay? Paraguay dengan peluang menangnya 38% Heeh. dari 25.000 simulasi. Simulasi. Ya. Sementara peluang Australia 23,4% Oke. Untuk dan imbangnya? peluang imbangnya Mhm. akan sama dengan peluang menangnya Paraguay. 38,6. Oh, waduh. Jadi tim ini peluang Tipis ya? peluang imbangnya lebih besar. Peluang imbangnya lebih besar untuk Paraguay dan juga Australia nih Hmm. Tribuners. Aduh, jadi ini laga ini menjadi penentu ya? Ya, Penentu kedua nasib sangat nih. artinya ini akan menjadi pertandingan menarik ya. Yes. Karena Australia pun dalam 3 pertandingan dari 3 dari 4 pertandingan Mhm. penyisihan grup di Piala Iya. Dunia terakhir dan itu hanya sekali kalah. Mhm. Itu. Aduh, ini imbangnya mana lebih besar lagi Tribuners. Ya, Gimana nih menurut kalian? menarik. Menarik. Coba kita baca lagi lah Karena ini komentarnya. akan menjadi baku hantam yang Iya. bagus untuk memperebutkan posisi runner up ya. Iya. Kalau runner up langsung lolos ke 32 besar, sementara peringkat 3 harus menunggu hasil akhir nanti. Betul. Menunggu Aduh. nasib ya, sehingga pertandingan semua Ini berproses. bakalan baku hantam lah ya di lapangan. Yoi. Dari Yudas Iskariot. Tapi kakak pakai jersey yang tepat karena Jerman yang bakalan juara kak. Oke. Oke, kebetulan ya, kebetulan saya pakai Jerman memang ya. Iya. Kayaknya kakaknya pendukung Jerman juga Oke. ya. Kita lihat siapa yang menang nanti. Ya, Brazil tadi udah menang 3-0. Oh yes, oke. Memakai jersey Brasil ya kebetulan ya. Ya. Dari Bongso Jerman. Oh, namanya sudah Bongso Jerman nih, Bang. Iya, oh iya. Iya kan, Bang? Iya. Oke, Jerman katanya. Sip. Oh, siap. Siap. Dari Yudas Iskariot, kakak ini pasti orang baik kak, bagi jersey Jerman satu lah. Bisa-bisa difotokopi nggak ini? Terus dari Abdul Aziz, prediksi Brazil sejauh mana lajunya? Brazil sejauh mana ya lajunya? Gimana ya? Kita lihat nanti ya. Nonton aja dulu. Nonton aja. Kayaknya kalau dari pertandingan hari ini ada progres yang bagus sih sebenarnya. Betul. Jadi bisa lebih jauh sih menurut saya. Betul. Kalau dari satu hati, prediksi Spanyol. 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 Spanyol masih berpeluang lah. Hmm. Dengan 2 kemenangan masih belum kebobolan. Dan kemarin awalnya memang sempat imbang ya melawan. Tapi ada peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Akan lebih jauh ya karena pengalaman mereka sebagai yang pernah juara dunia. Yups. Dari Om Cipung, 16 besar out. Siapa itu? Siapa? Jerman. Marah pendukung Jerman nanti. Marah pendukung Jerman, nanti Iya. banyak loh di sini pendukung Harus Jerman lengkap, nih. harus lengkap. Iya. Nah, 16 besar out siapa? Siapa yang besar? Iya. Yang ini yang out di 16 Spanyol besar nih. kah? Portugal Jerman kah? kah? Argentina kah? Atau Brazil kan bisa. Betul. Ya. Siapa nih Om Cipung? Ayo Om Cipung, jangan sampai kita kepikiran ya Bang. Bisa kepikiran kita. Kepikiran siapa yang akan Iya. yang akan out ya? Iya. Oke teman-teman, apakah masih ada lagi Bang Son? Itu cuma itu yang Cuma ada, itu ya? jadi 6 pertandingan nanti malam Iya. atau pagi waktu Indonesia. Betul, mungkin yang bisa akan dikasih tahu bertanding. lagi Bang. Oke. Dikasih tahu Untuk lagi jadwal ya. untuk jadwal pertandingan. Jadwal pertandingan untuk Kamis malam atau Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan pertama kick off barengan pukul 3 dini hari. Yes. Curacao melawan Pantai Gading. Ekuador melawan Jerman. Oke. Nah, ini tuh dari grup E ya. Nah, klasemennya sementara Jerman memimpin dengan 6 poin. Pantai Gading di posisi kedua 3 poin. Ekuador di posisi ketiga 1 poin.
Kurakau Kurakau. di peringkat 4 dengan 1 1 poin. poin. Nah, ini apa namanya, antara Ekuador dan Pantai Gading Mhm. akan bersaing untuk peringkat kedua ya. Kedua ya. Nah, Pantai Gading punya peluang menang ya atas Yes. Kurakau, sementara Ekuador harus berhadapan dengan Jerman. Oke. Nah, jadi Selanjutnya Bang? peluang untuk posisi 3 terbaik ini agak berat juga sama Ekuador ini ya. Iya. Kemudian pertandingan kedua pukul 6 pagi, Heeh. Jepang melawan Swedia, Dan? Tunisia melawan Belanda. Oke. Tunisia sudah dipastikan tersingkir, Belanda berpeluang untuk menang, artinya masih berpeluang untuk memimpin klasemen. Oke. Yang sengit adalah Jepang melawan Swedia, Oke. karena Jepang berada di peringkat 2 hanya selisih 1 poin dengan Swedia di peringkat ketiga. Mhm. Jepang 4 poin, Swedia 3 poin. Hasil imbang membuat Jepang nanti sebagai runner up, Mhm. Swedia tetap di peringkat 3 dan berpeluang untuk peringkat 3 terbaik. Mhm. Tapi kalau kalau ada yang menang di antara pertandingan ini, Iya. dia akan naik sebagai peringkat 2. Oke. Dengan kalau misalnya Belanda gagal menang, bisa jadi melewati Belanda. Oke. Oke, terus pertandingan terakhir jam 9 pagi, Yes. Paraguay melawan Australia, Turki melawan Amerika. Amerika mungkin udah nyaman karena 2 kali menang. Jadi Turki sudah 2 kali kalah. Kalaupun Turki menang, head to head dengan Australia dan Paraguay juga kalah. Mhm. Sehingga Turki dah tersingkir dari Piala Dunia dan pertandingan terakhir masih berpeluang Amerika ya. Iya. Kemudian yang akan sengit adalah Australia melawan Paraguay. Paraguay Iya. melawan Australia karena kedua tim sama-sama 3 poin. Artinya siapa yang menang akan berada di peringkat 2. Oke. Kalau hasilnya imbang, Australia di peringkat 2, Paraguay di peringkat 3 dan berpotensi masuk ke peringkat 3 terbaik. Yes. Itu ya Bisa hujan. Tribuners ya. Iya. Itu ya Tribuners ya. Itu dari Yudas Iskariot. Adalah kemungkinan besar Jerman bakalan ketemu Prancis di 16 besar, Kak, katanya. Terus dari Alfizai. Ada yang berani taruhan nanti malam langsung DM aja dan jangan. Aduh, jangan ya. Taruhan. Jangan Asik-asik taruhan-taruhan. aja, bikin asik aja. Bikin asik aja, bawa enjoy aja, jangan taruhan-taruhan gitu ya. Dari Yudas Iskariot, tapi Jerman bakalan mengulang momen 2014 juara di benua Amerika. Amin. Oke. Oke Tribuners, apakah masih ada lagi Tribuners? Ini karena sudah 1 jam lebih ya kita menemani kalian ya. Oke. Mungkin untuk terakhir Bang Son, apa yang mau Bang Son sampaikan nih? Masih ada Tribuners yang masih stay menonton live kita mungkin Bang? Ya, nontonlah pertandingan pagi besok ya. Yes. Kalau nggak mau begadang, 2 pertandingan terakhir jam 6 sama jam 9 masih bisa kita nonton secara normal lah ya. Iya. Kita tidur cukup, pagi bangun jam 5, udah bisa siap-siap nonton jam 6 dan jam 9 pagi. Nah. Artinya pertandingan jam 3, tapi kecuali penggemar Jerman ya, harus menunggu ini. Betul. Nah, ini akan menjadi pertandingan terakhir dari 3 grup ini, D, E, F. Nah, ini akan seperti 3 pertandingan pagi tadi, ini akan menghadirkan pertandingan yang seru. Dan pasti masing-masing tim akan berusaha semaksimal mungkin meraih poin penuh agar bisa lolos di posisi yang lebih baik. Oke, itu ya Tribuners ya. Jangan lupa untuk nonton pertandingan yang akan berlangsung nantinya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman Tribuners yang sudah menemani kita live dari tadi sampai berakhirnya live ini. Thank you banget buat kalian yang sudah memfollow akun media sosial kita. Terima kasih banyak. Yang belum follow bisa segera di-follow untuk di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Tweet ya. Dan kalian yang mau membaca berita bisa langsung akses di tribunbatam.id. Ini yang sudah komen-komen, thank you banget ya Tribuners ya. Thank you banget Tribuners yang sudah komen-komen. Maaf banget kalau misalkan ada yang belum kebaca, tenang aja. Besok kita akan kembali bertemu ya Bang ya. Kita akan kembali bertemu tentunya bersama dengan saya Veronica Christina dan juga saya Nandarson. Dalam acara selebrasi lokal 2026 with Bang Son. Bye.